Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analisis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yaitu hari trading ke-76. Jadi kalau hari tutup hari Jumat market close, analisanya kita buat di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi waktunya lega ya. Dan kebetulan nanti ada untuk weekly analysis Bapak Ibu, kita jadi tidak terburu-buru. Oke, kemarin kalau kita nonton di Bloomberg, kalau kita baca berita itu masih isu-isunya berputar dengan The Fed ya terkait dengan suku bunga. Jadi fluktual aja eh, yang terjadi di market. Kita antisipasi secara teknikal, Bapak Ibu, di mana zona supply zone, bagaimana pattern, volume, price gitu ya. Gitu. Isu sentimen naik turun itu tiap hari berubah dinamika, tapi kita lihat saja price discount everything volume validated. Ini dia baik Bapak dan Ibu, IHSG kita naik 0,24. Saya cek di website IHSG untuk itu udah berubah begini bentuknya agak aneh memang, tapi tidak apa-apalah. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat kemarin bagaimana dia ada opening gap up tinggi, naik tinggi ya, lalu dia turun, ada low-nya di sini katanya ya, low-nya. Lalu di pre-closingnya tidak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat kemarin asingnya net sell kembali ya, net sell dia kalau di pasar regular dia 865, kalau di all market dia 859. Jadi transaksinya sekitar 12 triliun. Di sini kita lihat yang terbesar asingnya keluar di BBRI. Lalu Bank Mandiri besar ya Bapak Ibu ya, keluar 500 miliar, 400 miliar ini. Kalau keluar begini biasanya yang keluar bukan retail-retail asing ini, biasanya fund manager besar yang kalau keluar di atas 500 miliar atau 400 miliar. Sementara BBCA dia net buy, kemarin kita lihat juga BBCA bergerak agak positif. Dan lainnya Telkom yang agak besar dia keluar 139. Oke, itu dia market PBV kita 2,18, market BR kita 12,3. Oke, betul Bapak Ibu. Di sini bisa lihat dia trading compositionnya asing versus lokalnya. Kita lanjut aja. Ini dia alertnya Bapak Ibu. Ada Jakva, Goto, dan ESA. Nanti kita akan bahas satu. Sisanya kita akan lihat secara singkat. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kalau ada saham yang menarik dengan volume atau di screen lainnya, kita akan buat video terpisah biar tidak bosan ya. Oke, alert robot ini dia semacam alert ya Bapak Ibu. Jadi dia menandakan oke, kita perlu melakukan analisa lagi setelah dari machine learning dia keluar alertnya. Dia terkirim melalui Telegram bot, Delcoin bot. Ini alamatnya Bapak Ibu ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa juga akses dan bersama-sama nanti sambil menonton video ini Bapak Ibu juga ikut melakukan ini flow-nya ya, sambil mendengarkan penjelasannya. Telegram channelnya ada di sini, websitenya, sosial medianya juga ada di deskripsi video. Bapak Ibu silahkan di follow, nanti insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe. Baik, ini ada disclaimer-nya, disclaimer on-nya Bapak Ibu ya. Tayor, trade at your own risk. Jadi saya buat video ini untuk tujuannya untuk edukasi. Jadi Bapak Ibu sambil menonton, sambil melakukan practice make perfect, dengan begitu mudah-mudahan toolnya bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut saja biar cepat. Ini dia untuk weekly stock analysis. Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan vote. Ini adalah saham-saham yang alert dari machine learning. Big data analysis kemarin mulai dari ASA sampai WIM. Nanti dari 10 ini silahkan Bapak Ibu vote. Satu one man one vote anonymous poll. Nanti kita akan pilih 5 vote terbaik, akan kita lakukan analisa. Oke, besok lah biasanya jam 2, jam 3 untuk melakukan analisanya. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk vote. Ada di Telegram channel. Jangan lupa join Telegram channelnya. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya. Kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu untuk voting, Bapak Ibu pindah ke Telegram channel. Jadi di sini ada Deep Learning Channel Bapak Ibu. Ada di deskripsi video. Bapak Ibu join saja, itu untuk umum. Jadi di sini ada yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Jadi nanti kita pilih, nanti besok kita akan bahas detail dengan metode volume price analysis. Agak berbeda ya. Dia lebih detail ke volume price analysis atau wake of structure. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join nanti sambil mendengarkan atau sambil belajar menonton. Bapak Ibu bisa lakukan hingga paham ya. Jadi kayak orang berenang lah, harus nyemplung ke kolamnya.
Lalu apa yang kita lakukan untuk aftermarket close atau menganalisa data menganalisa saham dengan menggunakan data end of day, kita akan klik dulu, cek dulu alertnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Help ini adalah perintah untuk mengetahui apa saja perintah-perintah yang ada di sini yang bisa diakses dalam robot. Nanti ini ada beberapa yang akan bertambah ya Bapak Ibu. Saya sedang buat perintahnya sedang dibuat ya, algoritmanya sudah hampir jadi, beberapanya sudah tinggal diuji coba. Ada fundamental terkait dengan financial report juga keren lah pokoknya. Lalu ada juga tentang untuk screening. Jadi nanti kita akan lakukan Bapak Ibu sebagian besar, tidak semuanya karena waktu terbatas. Screening juga kita lakukan. Ini adalah bentuk-bentuk catnya. Untuk rotasi bintang ini ada sektoralnya. Oke, untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Ini ada galeri tutorial galeri. Di sini Bapak Ibu bisa pelajari ya. Kalau ada yang kurang paham dari penjelasan saya, beberapa sudah ada tutorialnya. Oke, yang kita lakukan pertama adalah kita ketik dulu alertnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi dari rekomendasi dari Big Data Analysis apa saja untuk 10 kalender terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya Java, Goto, dan Asa. Itu adalah untuk tanggal 3 atau hari Jumat kemarin. Sebelumnya sudah ada dan beberapanya akan masuk ke voting ya, weekly analysis besok. Oke, setelah kita tahu Java, Goto, Esa, nanti kita akan bahas ya salah satu dengan detail, sisanya kita analisa singkat. Tujuannya karena keterbatasan waktu kita buat seperti itu. Oke, setelah ada Java, Goto, dan Esa, biasanya Bapak Ibu kalau saya tidak beli saham itu tidak hanya berdasarkan alert robot, tapi screening yang lainnya. Kalau dia sahamnya Java, Goto, Esa ini dia keluar juga di misalnya Rekom atau screening saham ledakan volume atau yang lainnya, maka itu menurut saya bagus dan itu akan saya lanjutkan dengan analisa. Nah, kita cek di sini. Di sini kita lanjut dengan Rekom ya. Kita cek dengan Rekom. Nah, Rekom ini adalah screening saham menggunakan data end of day data ya. Oke, di sini kita punya Asa, punya Java. Java ada alert kok nggak salah ya Bapak Ibu tadi. Asa juga ada. Jadi Asa ini dia keluar di machine learning. Dia juga keluar di Rekom, Java juga. Pegas ini bullish sign-nya Bapak Ibu. Tapi Pegas tidak ada alert, mungkin besok. Nggak tahu ya Bapak Ibu. Nah, menarik juga itu Pegas Bapak Ibu bisa analisa. Agro, ini Breeze, Harami, BTPS. Ya, BTPS mungkin ada di analisa weekly besok, silahkan. Jadi ini beberapa saham yang untuk price action, di candle pattern. Untuk Rokeja ada Goto. Goto keluar juga di alert ya. Oke, lalu PWS jual Goto Java ini rata-rata bagus ya, yang keluar alert 3 hari ini. Java ada untuk upper downtrend breakout, Hill, Pegas, dan PTRO. Ini keluar di mana ya? Kemarin-kemarin kok nggak salah. Lower downtrend breakout, MTEL. Hati-hati nih, MTEL membentuk lower low ya, Bapak Ibu. All time low kok nggak salah. Sekarang kita cek dengan sedih juga ya kalau MTEL nih. Kita cek berikutnya. Kita cek dengan salah satu favorit saya adalah saham ledakan volume, SCR Vboom ya. Ini favorit, salah satu favorit. Karena kalau volumenya meledak pasti sesuatu. Ada Java. Oh, Java-nya ledakan volume. Baiklah, akan kita coba bahas Java juga nanti ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk screening ekstrim. Ya, jadi kalau ekstrim ini adalah kemarin buy on weakness saat panik-paniknya beberapa saham sudah masuk ke zona demand itu untuk buy on weakness. Archie, Extreme Fear, dia laporan keuangan jelek, BJBR, Extreme Fear setelah IPO, setelah dividen. Ini beberapa saham yang kalau dia sudah kena ke demand zone, Bapak Ibu bisa buy on weakness-nya Extreme Fear. MTEL nih Extreme Fear, dia lower low, jadi hati-hati juga. SMDR, Extreme Fear, oh banyak yang Fear ya. Kalau yang Grid, AMMN to Grid, brand Grid, cek-cek dia kalau dekat-dekat dengan zona supply bisa sell on strength duluan karena nanti kalau sudah extreme grid biasanya supply-nya akan masuk atau orang akan profit taking. PTRO juga sudah extreme grid. Oke, kita lihat dengan SCR Panic. Nah, ini adalah rotasi bintang untuk mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope, tapi dia masih di panic. BCA di panic. Ini banyaknya saham-saham bagus berada di panic ya. Jadi ada yang alert nggak ya? Ada yang alert nggak? Kita cari-cari.
Eh, Nanti Bapak Ibu bisa cari yang alert dia berada di panic. Kalau dia panik dan terus panik jangan dianalisa, yang nggak ada yang alertnya Bapak Ibu. Mungkin saya terlewat. Bapak Ibu bisa cek nanti ya. Oke, sekarang Messi ini panik nggak ya? Ya, Messi panik. Dia bergerak menguat nggak? Nanti silahkan dicek. Star Messi, coba lihat. Kok di rekom tadi keluar Messi. Tapi match-nya bagus atau enggak? Ya gitu sambil dicek-cek. Oke. Nantilah ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek dengan eh XCR Hope. Ada nggak yang saham-saham Hope yang lagi alert? Ini lagi rame. Oh, ini baru keluar ya, lama sekali. Hope, Excel Hope. Ah, ini Java ya. Java kita ada di Hope. UIM juga ada di Hope. Oh, Messi sedang panik-paniknya. Udah jangan didekatin dulu. Kalau udah panik-paniknya tunggu dia berbelok. Belum kelihatan bottomingnya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Yang lainnya silakan Bapak Ibu lakukan. Ada banyak tutorialnya dan contoh-contohnya. Sekarang kita akan lanjut pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo Composite. Ini untuk mengetahui zona komposit berada di zona fear atau zona grid atau ekstrim ya. Kalau ekstrim kita biasanya saya lebih agresif untuk buy on weakness kalau dekat-dekat demand zone. Oke, ini Speedo Composite. Bapak Ibu bisa lihat Composite sekarang berada di zona netral. Setelah kemarin turun dalam, sekarang dia ada rebound sedikit, dia masih netral. Artinya apa? Artinya demand sama dengan supply untuk Composite. Oke, berikutnya kita akan lihat Star Channel adalah untuk rotasi bintang. Oke, saya tidak bisa mendapatkan akses untuk rotasi bintang, kayaknya bermasalah ya. Apa-apa kita langsung aja ke chat ya Bapak Ibu. VPA Weekly Composite. Rotasi bintangnya sedang ada masalah, nggak tahu. Agak lama internetnya. Baik, mohon maaf ini jaringan internetnya nggak tahu di rumah saya atau di server. eh Agak lama ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya coba bikin video kita, kalaupun nggak lancar nanti kita akan lanjut saja. Oke, ini ada chart weekly-nya untuk composite. Kita lihat IHSG-nya low, high, high low, high high. Lalu jebol ini Bapak Ibu, tapi di sini dia tertahan di 7026. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau dia close di bawah 7026 itu mungkin trennya berubah ya Bapak Ibu. Untuk itu besok kalau candle minggu ini dia hijau. Nah, kalau candle minggu depan dia merah dan jebol bentuk new low, berarti kita harus memang melipir dulu, kabur dulu dari IHSG kalau dia membentuk new low. Itu berbahaya karena patternnya terbentuk nih, ya, berbentuk. Dia sini ada marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down karena dia sudah close swing low-nya. Oke, untuk sinyal tidak ada ya, volumenya ya dia katakan ini candlenya naik tapi volumenya tidak lebih tinggi, nah, itu berbahaya ya. Kalau tadi volumenya rendah, oke, cocok, tapi ini volumenya tinggi dia valid tapi ternyata volumenya rendah. Kurang oke untuk composite Bapak Ibu terkait dengan volume price. Sekarang kita akan lihat VBP weekly composite. Oke. Nah, di sini kalaupun dia jebol, kita punya zona demand yang bisa diantisipasi sekitar di sini. Nah, ini adalah demand zone, Bapak Ibu. Dia belum turun, nanti dia bisa turun ke bawah. Karena di sini mungkin dia baru akan naik untuk membuat pattern yang berbeda lagi. Untuk sementara itu kita perhatikanlah zona demand ini dan kita perhatikan dia membentuk new low nggak untuk minggu depan. Kritikal ya, situasinya kritikal. Ini bulan Mei juga. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA Composite untuk daily. Ada beberapa chart yang tidak bisa diakses seperti rotasi bintang, mungkin ukurannya ya besar, saya nggak tahu juga. Oke, ini adalah chart VPA untuk data daily. Kita lihat Bapak Ibu, kalau untuk daily-nya sinyalnya hari Jumat kemarin menyatakan day move indicate strength ya. Agak aneh nih, candlenya merah. Iya candlenya merah.
karena ada opening ya, close-nya di sini ya kan Bapak Ibu. Dia open, nah ada indikasi penguatan karena volumenya juga close-nya lebih tinggi dari open kemarin. Kalau di VPA mengatakan itu indikasi strength. Volumenya di rata-rata tapi close-nya yang spread-nya di bawah rata-rata. Close-nya yang mid ya Bapak Ibu. Ini dia candle warna merah memang karena opening-nya dia ada gap up. Gak usah khawatir. Di sini gap-nya sudah tutup Bapak Ibu dan kita perlu waspada dengan gap di sini. Lalu close-nya kalau sempat besok dia turun ke bawah, ini untuk pattern ini kita siap-siap kabur juga karena dia membentuk high, low, low terhadap high, lower low, lower terhadap high, lower low, lower low, low terhadap high. Maka kalau dia turun ke bawah, lower low akan berlanjut. Tinggal kita cari di mana zona demand-nya untuk buy on weakness. Alternatif lain adalah kita main cepat Bapak Ibu, beli sekarang 1 2 3 hari bisa jual kalau lagi naik. Kalau naik jangan kita ini amankan dulu lah, yang penting profit. Berikutnya kita lihat VBP composite. Ini adalah chart VBP Bapak Ibu. Kita akan diberikan gambaran terkait demand zone. Ini adalah demand zone kita. Kalau tadi kan sama juga di weekly ya. Nanti kalau dia membentuk low, kita bisa buy on weakness di sekitar 6.900. Ini kita sudah bisa buy on weakness kalau dia close ya. Kalau dia close kita mulai di sini beli. Mudah-mudahan ini juga menjadi penahan. Mudah-mudahan ini gap kalaupun ada dia nutup. Oke, itu kondisinya. Kita antisipasi kalau IHSG turun. Kalau nggak turun ya mungkin dia akan sudah bottom. Karena kita tidak tahu ya posisi sekarang. Oke, itu saja Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke, kita akan bahas sahamnya yaitu Java ya Bapak Ibu. Kemarin tadi kan ada kita lihat dia ledakan volume untuk Java. Ini saya mohon maaf karena jaringan internet di rumah saya agak macet, agak lama. Oke, kita mulai pembahasan Java untuk saham weekly-nya, weekly Java Bapak Ibu. Untuk weekly Java kita sudah valid untuk volumenya karena di hari Jumat. Tapi catatan kita kalau tidak salah ada libur ya kemarinnya. May Day. Kalau Java kita lihat, Java ini sudah marking down. Lalu dia ada selling climax, auto reaction secondary test. Di sini hampir break tapi tidak, dia turun lagi. Karena memang fase akumulasi itu kalau benar-benar terjadi butuh waktu panjang ya Bapak Ibu. Ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hampir setahun ya Bapak Ibu. Setahun dia memang harusnya kalau benar-benar diakumulasi makin panjang dia makin bagus. Begitu menurut hukum Wyckoff karena ini kan downtrendnya panjang juga. Oke, sekarang dia sideways mulai April sampai April, hampir 1 tahun dia bergerak untuk di chart weekly-nya tidak kemana-mana. Untuk weekly volume kita lihat dia ada membesar, ada high volume, lalu di sini high volume, spreadnya juga besar. Sinyalnya adalah strength in returning after downtrend, effort to rise bullish sign, high volume up bar ya, volumenya besar, indikasi penguatan. Jadi memang kalau sudah akumulasi Java ini bisa mudah-mudahan dia sampai inilah ya, naik sampai 2000 segitu. Oke, kita lihat sekarang VBP weekly JPFA. Oke, ini adalah chart volume price VBP untuk Java, di mana kita akan melihat targetnya kalau Bapak Ibu beli di mana. Ini ada sell model candle, jadi kalau beli sekitar 2000 1600 sekian ini bisa jual karena di sini adalah supply zone ya. Nah, di sini untuk nanti main time frame daily, di sini juga ada supply. Jadi kalau daily kita mau main cepat, di daily bisa jual di sisi 1400-an, ada di situ supply zone 1350 mungkin. Nah, di sini mungkin jual 50%, ini jual 50%, sisanya let profit run Bapak Ibu ya. Jadi nanti target jual tertinggi sekitar di sinilah 2000-an 100. Ini mungkin jual 25%, jual 25%. Jadi selama akumulasi berapa setahun ini di Java disabar-sabarin saja. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA JPFA. Saya tidak bikin beberapa rotasi bintang apa segala karena kendala di jaringan lagi bermasalah. Saya langsung aja to the point untuk chat volume price. Nah, ini Bapak Ibu untuk volume price untuk daily sinyalnya adalah effort to rise bullish sign, volumenya very high. Dan rata-rata. Jadi untuk daily sinyalnya bagus ya, walaupun dia ada churn sedikit.
Dia coba the best time for buying, second chance to buy sampai bawah. Jadi dia ini sudah bottoming ya Bapak Ibu. Jadi untuk pattern baru mulai jadi Februari dia sudah mengetes secondary test, mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau ini mudah-mudahan dia jebol 1270. Kalau lihat patternnya kan dia naik turun. Jadi kalau agak volatile ini kalau dia turun lagi begini harap maklum lah. Karena pergerakannya memang seperti itu, spreadnya cukup tinggi volatilitasnya. Yang pasti stop lossnya kelihatan untuk yang agresif 1075 ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang konservatif nanti lihat di weekly-nya. Apa perbedaan konservatif agresif? Kalau agresif target jualnya pendek-pendek saja. Yang penting stop lossnya juga pendek dia. Kalau konservatif main di weekly, stop loss weekly, targetnya juga di weekly. Semi-semi investing, swing lah ya, swing jangka panjang. Kalau kita lihat dengan VBP, JPFA, ini untuk VBP Daily. Oh tadi warna VSA-nya karena apa dia ada cun? Karena dia coba menembus zona supply. Ya Bapak Ibu, sepatu dia naik ini menjadi supply. Sekarang supply-nya dia absorb, dia berhasil naik, demand-nya juga coba mengalahkan supply. Tapi supply-nya masih belum selesai. Yang supply di sini sudah masuk. Mudah-mudahan besok jebol ya. Di atas ini kayaknya supply-nya juga masih ada sedikit ya yang di sini. Itu yang menekan dia kembali turun ke bawah Java. Kita lihatlah besok Bapak Ibu. Yang penting stop loss-nya kita kelihatan, biarkan dia market breadth-nya bergerak ya. Ada ruang untuk bernafas marketnya, naik turun untuk pattern. Sekarang kita lihat dengan langsung saja ya, DOM. Kita lihat asing langsung lah. DOM, JPFA. Oke, ini kalau Java luar biasa ya Bapak Ibu, dominasi rasionya besar sekali untuk asing. Nggak tahu saya, ini salah data atau bagaimana, tapi untuk dalam 5 hari juga besar juga. 31, jarang-jarang juga dalam weekly dia asingnya. Berarti ini masuk terus, nanti kita akan lihat. Lokalnya cuma 37, asingnya 62. Untuk hari Jumat kemarin ya, untuk sampai 20 hari juga tampaknya besar. Tampaknya memang asing dominan di Java. Untuk penutupan kemarin kita cek dengan perintah PIV. Menarik ya. Wow. Asingnya luar biasa di Java Bapak Ibu. Lihat ya, ini kalau lihat dari korelasi gambar visual, sepertinya tidak ada korelasi antara asing dengan pergerakan sahamnya ya Bapak Ibu lihat ini. Sahamnya downtrend, asingnya akumulasi ya. Di sini asingnya sahamnya naik, asingnya jualan. Ya, di sinilah asingnya berpengaruh sedikit lah. Karena dia besar sekali, 28 triliun. Artinya maksudnya secara dominasi rasionya juga dengan lokal, dia cukup besar. Sendiri BAM ya, besar sejak Oktober dia paling besar untuk sekali masuk satu hari. Kita lihat tunggu kelanjutan apakah asingnya menjadi driver pendorong untuk saham Java. Kita lihat dengan trend JPFA. Oke, udah sedikit lancar nih. Full year laporan keuangan full year 2023 Bapak Ibu bisa lihat di sini EPS grow-nya Q&Q-nya 38, 34 Bapak Ibu bisa lihat di sini ya overvalue dia. Nah, di sini banyak support dan resisten, dia harus break dulu yang 1275, 1255 ini. Mudah-mudahan dia membentuk new high ya. Saat ini dia masih di bawah, dia berhasil break yang garis-garis support dan resisten ini. Berikut kita lihat dengan PWS. Mudah-mudahan sudah lancar nih jaringan internetnya. Wah, baru keluar. Oke, ini adalah chart Pitu Walusiwa Bapak Ibu, PWS. Di sini ada beberapa indikator, MACD sama TWS, buy. Nah, di sini volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya sangat tinggi, dan akumulasi Bapak Ibu bisa lihat, dan dia strong. Hari ini strong akumulasi, dan juga dia diperkuat dengan asing, tadi kita dapat informasi. Hanya saja di atas ini kita masih punya supply zone atau rudang-rudang atau flower yang menjadi resisten. Buying pressure-nya 6,2 dibanding 1,7 cukup lumayan. Sementara buying power-nya sudah posisi jauh sejak akhir Februari, itu sudah besar ya. Walaupun ada tekanan sedikit dia masih buying.
masih buy rekomendasi zonanya di PWS. Oke, itu mohon maaf ya Bapak Ibu karena agak macet internetnya. Sekarang kita lanjutkan dengan saham yang lain, tapi saya coba dulu ya PVM. PVM, ini sudah sehat belum internetnya? PVM Portfolio Volatility Map mulai jadi JPFA, GoTo sama ASA. Oke, udah sehat jaringannya di rumah saya. Oke, ini Bapak Ibu lihat kalau dari portofolio volatility map saham yang alert, maaf saya agak terbalik. Ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih alert saham yang alert tadi, ada 3 itu. Volatilitasnya selama 12 bulan dengan benchmarknya composite, ya ini adalah daily average return, ini adalah volatilitasnya. Artinya semakin volatile dia semakin berisiko kalau dari investingnya teorem. Tapi Bapak Ibu kalau yang mau nge-swing, carilah saham yang volatile, jangan cari saham yang tidak bergerak ke mana ya. Jadi ini kalau kita lihat GoTo dalam 12 bulan dia turun terus, dia sudah average daily return-nya dia minus sekitar 0,1 sekian. Sementara Composite dalam 12 bulan positif ya, dia tetap dalam 12 bulan. Java ini sudah positif, dia yang tidak volatile dan dia sudah positif. Oke, sekarang kita lihat PCM, mudah-mudahan normal. Ya, yang ketinggalan yang tadi saya tidak bisa bikin chatnya, coba saya bikin sekarang. Oke, untuk korelasi ASA dengan Java korelasinya tinggi, jangan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya ASA jangan beli Java, ASA jangan juga beli Goto. Tapi kalau punya Java, kayaknya masih boleh punya Goto ya. Oke, kita lihat tadi Star JPFA. Alhamdulillah bisa ya. Oke, Java, Bapak Ibu. Java ini kemarin dia bergerak di zona fear, lalu tiba-tiba saking kuatnya, dia tidak pakai masuk dulu panik, hanya senggol aja ya. Senggol langsung masuk ke zona hope. Berarti kuat sekali secara daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. Westa JPFA. Sementara untuk weekly, justru untuk weekly dia melemah, Bapak Ibu. Kalau lihat weekly-nya, tanggalnya sudah benar, dia weekly-nya ini melemah. Sempat menguat di zona hope, lalu seminggu kemarin dia turun, seminggu ini juga semakin turun. Oke, itu kalau kita lihat dari chart weekly. Nah, kita lanjut dengan saham yang lainnya. Ini tadi melengkapi ya Bapak Ibu. Saham berikutnya adalah GoTo. Kita cek alert. Jadi kalau kita minta gambar agak lama sekarang, tapi kalau minta teks dia cepat. Jadi masalah jaringan ya, servernya tidak ada masalah. Untuk GoTo alertnya terakhir tanggal 6 Maret, sekarang tanggal 3 Mei dia baru keluar. Ini mungkin dia fresh ya. Kita lihat dengan Speedo GoTo, mudah-mudahan bisa. Speedometer GoTo saat ini GoTo berada di zona netral ya. Dia demand sama supply-nya sama kuat untuk saat ini. Berikutnya kita lihat dengan Star GoTo. Untuk data daily relatif terhadap komposit yang bergerak positif, ISG GoTo ini sepertinya mulai berbelok nih Bapak Ibu. Ya, mulai berbelok. Agak nempel dia Bapak Ibu. Jadi dia sempat melemah kembali, turun, sekarang ini mulai turun. Mulai agak berbelok. Atau ke sini dia, malah melemah. Oke, kita lihat di VP-nya, weekly-nya kalau ragu-ragu bukan VP weekly. Weekly Star GoTo, rotasi bintang untuk weekly-nya. Sama dengan weekly-nya ternyata GoTo ini mau bagaimana untuk bergerak komposit, dia nggak bergerak kemana-mana nilainya, powernya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Oke, jadi dia sekarang masih berada zona grid, tapi dia mulai terlihat memang ada fear, tapi fear-nya mulai nempel nih, nggak terlalu kelihatan. Nggak bisa dilihat detail gambarnya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly GoTo dulu. Kita langsung aja pembahasan supply volume price analysis biar cepat. Dengan data weekly, Bapak Ibu, untuk penutupan hari Jumat, volumenya sama saja. Low dia di sini, sinyalnya demo indicate strength, speednya narrow. Jadi sejak turun ya sampai 50-an, dia GoTo masih zigzag. Coba ngetes lagi ke bawah. Untuk new trend tentu dia harus break 1615 ya, 116. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau main nge-swing di 116 bisa keluar dulu lah ya, karena kita nggak tahu nih.
Baru nanti kalau di sini bisa exit, sisanya baru ke atas. Kalau kita lihat sini ada gap yang sudah ditutup sih weekly-nya. Oke, daily tampaknya dia bottoming, akan sideways, cukup lama juga kalau biasa seperti ini. Dia bergerak nggak kemana-mana. Bisa, yang penting kalau mau profit ya kita nge-swing di zona-zona inilah sampai 116 bisa, atau sampai satu berapa yang paling tinggi ini. Kita nge-swing main di sana saja, boleh lagi turun ke bawah, yang penting profit kalau trading ya. Kalau udah investing, mungkin beli di IPO ya udah. Kalau punya duit untuk averaging down kalau percaya dengan Goto. Sekarang kita lihat VPA Goto. Tidak ideal ya untuk analisa sekarang karena keterbatasan kecepatan internet. Jadi internetnya lagi lemot juga. Karena request ke server membutuhkan waktu, ya jaringan server juga bermasalah katanya. Oke, kita lihat Goto. Goto, dia turun ke bawah untuk di bulan tahun lalu, Bapak Ibu. Lalu dari retest. Nah, retest ini menjadi bottoming ya. Dia menjadi low. Lalu dia ke atas, bawah. Nah, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini marking down. Itu adalah satu siklus. Nah, kita kalau di Wyckoff itu kita bisa pakai siklus ini, marking up. Nanti profit taking kalau sudah di atas, turun lagi. Ini satu siklus. Beli tetap memberikan profit bagi kita, bagi trader ya. Kalau kita lihat sekarang sinyal terakhir adalah high volume up bar, indicate saying, artinya bahwa candle terakhir ini dengan adanya alert dia mengindikasi adanya strength untuk penguatannya. Sudah bottoming 169 ya, jadi kalau memang mau pakai stop loss, 2 tick di bawahnya lah 157 kalau mau stop loss. Karena ini ada bottoming juga ke bawah, tapi kalau mau buy on weakness juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena ini dekat-dekat bottom ya. Tapi sebagai trader, kalau dia close di 57 exit ya nanti. Kalau sini target jual berapa? Yang di sini boleh. Sekali 50 kita bisa exit. Yang penting profit ya 110 bisa exit. Pokoknya di level-level ini. Kenapa di sini? Karena ini ada sell mother candle sejak dia keluar turun terus. Banyak yang nyangkut berarti di sana. Oke, itu saja untuk Goto Bapak Ibu. Kita lanjutkan saham berikutnya adalah ASA, Alert ASA. Saya pengen melanjutkan tapi keterbatasan jaringan masalah teknis. Oke, ASA alert sebelumnya tanggal 4 April, sekarang tanggal ASA. Kok ASA ya? Alertnya apa sih? ESA, astagfirullahaladzim. Alert ESA. Maaf. Ya, ESA salah tadi berarti ya, Bapak Ibu. Judulnya salah nggak? Yang benar ESA ya, Bapak Ibu. ESA sebelumnya tanggal 24, tanggal 25 April. Jadi sebenarnya dia tidak fresh, ini sudah keluar-keluar terus ESA ini. Mungkin naiknya juga sudah tinggi ya, karena dia freshnya itu kalau kita mau beli harusnya ini malah bulan Januari atau mulai Maret ya belinya ya. Kita mulai dengan Speedo ESA. Harusnya belinya di Maret. ESA berada di zona grid. Dari tadi yang kita lihat semua, salah satunya ESA ini yang sudah gridnya, sahamnya naik terus, berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star ESA. Untuk ESA, dengan pusat rotasi, dengan kompositnya yang bergerak naik, dia berada di zona grid tapi mengarah ke fear. Hanya saja dibandingkan kemarin, Bapak Ibu bisa lihat jarak antar bintangnya memendek. Artinya ini demand-nya ada masuk sedikit tapi masih belum bisa secara relatif menguat outperform terhadap komposit. Kita lihat weekly-nya. Berbeda dengan weekly, kalau weekly ini bisa jadi acuan untuk let profit run. Bapak Ibu bisa lihat secara relatif terhadap komposit, saham ESA ini menguat terus ya, bergerak menguat zona grid. Artinya demand-nya sangat kuat, power price-nya sangat kuat. Jarak antar bintang juga nggak pendek-pendek amat ya, jadi konsisten dia. Walaupun secara relatif kalau dari sini dia lebih pendek dari 1 bulan yang lalu. Oke, jadi pakai chart weekly, kilau ESA ini acuannya VPA weekly ESA kita lihat. Untuk chart price dan volume weekly di ESA. Oke, chart weekly ESA VPA kita lihat
untuk minggu ini dia tidak ada sinyal. Volumenya low. Kalau kita lihat, iya low. Oh, ini kurang oke ya, Bapak Ibu. Kalau lihat chart weekly, kenapa di sini ada supply di atas dan dia volumenya begitu naik, ininya turun. Oke, ini divergen ya, Bapak Ibu. Ini warning untuk ESA. Kalau sahamnya naik berminggu-minggu dan volumenya turun berminggu-minggu, itu indikasi yang kurang oke. Bisa dia turun ke bawah karena divergen. Itu secara teori. Apakah itu pasti terjadi di depan, saya kurang paham juga ya. Saya tidak berani menjamin. Cuman kalau melihat ini memang ada indikasi naik, kan price-nya menguat. Tapi secara kumulatif dia ini menurun ya Bapak Ibu. Volumenya, tren polanya menurun. Oke, kita lihat detail di daily VPA ESA. Oh, kita harus lihat dulu, benar ada demand nggak di zona itu ya. Nanti kita lihat. Setelah ini kita lihat VBP-nya, benar nggak ada demand di sini nih, ada demand atau tidak. Kalau ada demand, mungkin ya berbahaya. Oke, kalau dari chart daily, pattern wake off-nya terbentuk ya. Ini adalah marking down, ini ada akumulasi, ini ada spring sedikit, ini marking up, dan alertnya sudah sejak Maret. Ini katanya tadi kita beli, dia alert terus. Dan untuk ngontrol itu agak berhati-hati. Kalau di atas ini ada zona supply, mungkin dia bisa turun. Bisa turunnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dengan VBP weekly ESA. Inilah perlunya kita untuk mengcombine beberapa chart supaya kita paham. Tidak kelihatan supply zone-nya di VPA. Kita lihat pakai VBP. Oke. Di sini ada supply tapi tidak terlalu kuat juga ya Bapak Ibu. Di atasnya malah kuat ini. Ini di sini kuat. Kalau ini saya rasa dia exit di sini sekarang sedang lagi dites. Pakai daily ya, coba. VBP ESA. Kalau sudah begini Bapak Ibu, let profit run, mudah-mudahan kelihatan untuk menaikkan stop loss. Oh iya, di atasnya ada supply sedikit yang ini ya. Ya, ini ada supply sedikit untuk di atas ini Bapak Ibu. Ini sell mother candle maksudnya. Dia yang menekan ke bawah. Sekarang lagi coba dites. Kalau ini jebol oke. Sekarang dia coba naik. Ini ada supply juga. Dari supply dari mana? Dari zona ini. Dia turun ke bawah. Ada demand yang menahan di sini ya. Ini dia coba nahan. Dia naik lagi. Jadi stop lossnya Bapak Ibu bisa dinaikkan ke sini lah. Atau pakai wave. Wave ESA. Nah, wave ESA, Bapak Ibu, ini ada kurva ya, Bapak Ibu. Kita 2 tick di bawahnya, selalu 2 tick di bawahnya. Jadi kalau sudah begini, dia, Bapak Ibu, kalau mau main 740, berarti 736 ya, stop lossnya di bawah sini sedikit ya. Atau mau swing ini juga bisa stop lossnya. Pokoknya kita lihat kalau mau main agresif, naik trailing stop, selalu naikkan setiap hari sampai dia fire, atau kita cari swing ya Bapak Ibu. Kalau ini berarti swingnya masih di sini di stop loss. Oke, itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf karena agak tergendala dengan jaringan. Saya susah mengakses beberapa chat, begitupun bisa akses. Jaringan rumah saya lama sekali. Saya coba dari tes untuk buka YouTube, loadingnya lama sekali. Semoga abis ini bisa saya upload. Kalau nggak nanti malam saya upload, atau upload tinggalin nanti bisa diposting. Silahkan Bapak Ibu untuk review aftermarket close yang lainnya, lakukan nanti. Jangan lupa untuk voting dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.